あんなアホと一緒にすんな。俺はあのアホから生まれた悪魔、カゲロウだ。Episode yang sangat seru sekali. Ini sih kalau buat Ane yang nontonnya itu diharuskan untuk dibuat konten bahas-bahas ini, ya Ane udah harus keluar dari zona enjoy nontonnya ini ya. Jadi setiap scene, setiap perkataan jadi begitu diperhatikan dengan sangat baik-baik sekali ya. Setelah episode 5 kemarin yang penuh dengan misteri ya. Siapa tahu kan kalau diperhatikan baik-baik itu bisa jadi clue juga kan. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan bahas Kamen Rider Revised episode 6. Jadi beruntung juga di sini Ane belum bahas opening sampai titik ini. Jadi sejauh 6 episode Revised berjalan, ceritanya juga penuh misteri, terus patternnya juga agak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Coba kemarin bahas openingnya buru-buru gitu. Jadi ada kemungkinan lebih banyak lagi detail yang miss di sini. Jadi harap untuk pada masih bersabar ya. Dibahasnya kapan? Hanya Ana aja yang tahu. Sabar aja pokoknya. Jadi kita masih akan bahas soal Kamen Rider Evil ya. Rencana Ana sih nggak akan buka medsos di hari Minggu pas tayangnya Revised episode 6 ini. Jadi bisa tahu sendiri gitu siapa user dari Kamen Rider Evil ini pas nonton episodenya. Sabtunya dong. Udah bocor aja di situ siapa usernya ya. Jadi hari Sabtu malam tuh udah rame soal hal ini nih, soal bocornya si user Kamen Rider Evil ini. Dan internet juga dipenuhi dengan komentar, "Tuh kan, tebakan gua bener." Jadi user Kamen Rider Evil adalah Daiji Igarashi. Sebenarnya hal ini kurang mengagetkan sih buat Ane ya. Karena di episode bahas-bahas sebelumnya, di bahas-bahas episode 5 itu kita juga udah ulik dan bahas sedalam mungkin dengan bukti-bukti dan juga data-data yang ada gitu. Jadi ketika terkuak ini, oh dia usernya ya udah gitu. Jadi antara Daiji dan juga Hiromi Kadota ya, dari antara kontestan yang dicurigai ya itu paling tinggi lah bisa dibilang probabilitasnya. Jadi kalau emang ternyata antara dua orang itu salah satunya adalah si Evil, ya bukan hal yang mengagetkan dong ya. Sekali lagi karena kita juga udah bahas secara dalam, ada bukti-buktinya segala macem ya. Jadi kalau tiba-tiba random banget gitu, tiba-tiba usernya si Evil itu George atau papanya Iki, ya mungkin kaget juga gitu kan kita ya. Karena apa nih tiba-tiba random banget ya. Dan terbongkarnya siapa user dari Kamen Rider Evil di episode 6 ini juga sekalian menjawab siapa dalangnya atas beberapa kejadian di episode 5 kemarin ya. Yaitu dicurinya dua Vice Tam, yaitu Kong dan juga Lion. Dan juga siapa yang memberikan Lion Vice Tam ke si YouTuber ya, yang si Bon itu, untuk memunculkan si monster Deadman ini. Ini terjawab banget saat scene Daiji ini ngebuang akses card dari si Hiromi Kadota ya. Sejak kapan juga akses card Hiromi bisa diambil sama Daiji gitu. Senyum liciknya juga di awal-awal episode ini seakan mengingatkan kita pada sosok si Kusaka Masato di Vice dan juga Michi di Gaim. Coba deh kalian lihat lagi video Ane pas bahas Revised sebelum Revised ini tayang ya. Sebelum episode 1 ini tayang sampai sekarang. Pas Ane bahas case kalau nggak salah atau bahas apa pokoknya. Jadi Ane udah punya prediksi di situ kalau ada tusuk-tusukan dari belakang, terutama dari adik sendiri. Jadi kayak ada apa ya, problem internal lah antara si family ini. Ini akan menarik gitu. Nah, ada lagi yang menjadi pertanyaan besar kita. Jadi yang memberikan two side driver kepada si Daiji untuk menjadi Kamen Rider Evil adalah si George. Motifnya apa si George ini? Kalau dari yang Ane tangkep, George ini kan ilmuwan ya. Dengan memberikan si driver ini tuh, si two side driver ini ke si Daiji, ya bisa aja dia itu sekalian eksperimen. Dan dia juga seneng ngelihatnya. Ya begitulah kan ilmuwan ngelihat apa ya, kayak berhasil nggak nih ya. Jadi kayak excited gitu. Walaupun dia itu ada di sisi protagonis lah bisa dibilang, ada di organisasi Phoenix yang bisa dibilang itu melindungi orang-orang kan dari Deadman kan. Tapi ya dia dengan kegilaannya ya seneng-seneng aja gitu. Jadi omongan Daiji dari episode 3 saat melihat driver baru dan mencalonkan diri menjadi Kamen Rider itu sudah dipikirkan sama George. Dan berlanjut ke episode selanjutnya di mana katanya si Daiji ini harus mengembangkan diri katanya kan ya. Jadi si George ini tuh sudah mikirin si Daiji di titik di mana si Daiji ini mencalonkan diri jadi Kamen Rider gitu ya. Walau memang first responnya terlihat seperti meremehkan, "What? Lu?" katanya. Tapi di sini ternyata dia udah mikirin dan waktu yang nanti sudah tiba. Akhirnya dia memberikan two side driver ini kepada si Daiji. Nah, pinternya si penulisnya si Revised ini, si Hanta ini, Pak Hanta, sebagai penulis itu membuat bagian ini tuh sebagai pengalihan agar kita nggak percaya kalau si Evil itu adalah si Daiji gitu. Jadi biar kita tuh mikir kayak gini, drivernya aja beda sama di episode 3.
Jadi beda sama yang dipegang sama si Daiji gitu. Jadi mana mungkin dia itu evil gitu. Nah itu ada sedikit pengalihannya gitu. Agak pinter juga. Ada lagi bagian yang agak bangke menurut Anda di sini, di mana semua anggota Phoenix ini pada pingsan. Yang kita kira di depan itu Daiji atau Hiromi yang tergeletak itu, pas kameranya ke belakang kayak gitu, baru kita bisa lihat di situ ada si Hiromi juga yang pingsan ya. Yang kelihatan lah dia pakai gelang merah itu kan kayak kapten gitu ya. Bangkainya gitu, itu siapa? Itu Daiji atau Hiromi? Membuat kita tuh bertanya-tanya. Ternyata cuma pasukan biasa dengan gaya rambut yang mirip. Gila sih ini detail-detailnya tuh. Pas kameranya ke belakang baru itu si Hiromi. Gila sih pas nontonnya. Jadi di episode lalu pas Hiromi Kadota itu nodong pistol ke belakang kayak gitu, itu bukan mau nembak sesama anggota Phoenix ya, tapi dia itu kaget. Ada salah satu pasukan Phoenix yang nendang kaleng kongguan. Ya iya kaget pak, tong ditendang kayak begitu. Woi, yang bener. Dan sisanya semua dibikin pingsan sama si Daiji aka si Evil. Semua pasukan Phoenix. George juga dibikin pingsan ya, padahal dia yang ngasih drivernya. Tapi pas bangun dia ini tersenyum puas. Ini pertanyaan lagi. Atau si George ini pura-pura pingsan juga bisa. Ya, drama-drama dikit lah biar nggak dicurigai sama pasukan Phoenix yang lain ya. George juga baru ngasih drivernya ke Daiji itu pas operasi ini nih, pas si Bon YouTuber ini pura-pura minta maaf dan pura-pura ngancurin Faistamnya kan, baru dikasih kan pas lagi operasi ini. Jadi George ini memang sudah bisa mencium gelagat aneh dari si Daiji ini sebelum-sebelumnya, jauh gitu ya. Jadi bukti paling kuat itu pas lagi mandi ya, langsung dia ngomongkan, "Yuah, Jared ya." Sebel lagi setengah telanjang pak. Jadi masih membahas dan kita juga fokus ke si Evil dan juga si Daiji ya. Jadi kita langsung loncat ke bagian akhir episode 6 ini, dimana si Daiji dengan outfit yang agak gotik gitu muncul di markas Deathman. Dan ada satu nama yang terkuak di sini, yaitu Kagero. Jadi sepertinya Kagero ini adalah iblis yang ada dalam diri si Daiji, yang terlahir dari si Daiji. Dan mengontrol si Daiji ini. Terlihat gelagat dan ngomongnya juga berbeda kan, lebih dark gitu ya. Jadi Kagero itu yang mencuri si Faistamnya, Kagero itu yang ngasih Faistamnya ke si Bon, dan bahkan si Kagero ini juga yang Henshin jadi si Evil dengan tubuh Daiji. Ya. Saat dikenalkan oleh si Ortega ke si Aguilera, ini adalah adiknya Revice, Igarashi Daiji. Si Daiji langsung ngomong gini kan, jangan samakan aku dengan si bodoh itu. Si bodoh di sini maksudnya itu bukan si Iki, tapi Daiji ya. Jadi agak bertentangan juga di sini si iblis yang ada dalam diri si Daiji dan juga si manusianya gitu. Beda dengan Iki dan Vice, di mana Vice-nya kan cerewet dan juga cukup cheerful lah bisa dibilang ya, dan cukup cepat akrab juga sama si Iki, walaupun kita belum tahu tujuan dia sampai sekarang itu apa yang masih tersembunyi kan. Nah, si Wakabayashi, salah satu anggota Phoenix, juga nanya ke si George. Yang nyuri Faistamnya Igarashi Daiji ya. Jadi sepertinya dia juga udah tahu, dan jawaban George itu apa? Iya benar, tapi bisa aja nggak benar juga gitu. Dalam artian yang nyuri itu si Kagero menggunakan tubuh si Daiji ini. Jadi ya benar tapi bisa aja nggak benar juga gitu ya. Berarti si George ini sudah paham teorinya sampai sini, dimana si Kagero ini juga memakai tubuh si Daiji. Wah gila sih ya. Dan bagian pas makan kari ini, Sakura kan masak kari super pedes ya, sampai si Iki dan bapaknya juga nggak bisa makan. Bapaknya juga ngap-ngapan lah makannya ya. Mungkin bapaknya ini udah biasa mukbang pedes ya di YouTube, ya kan suka bikin challenge aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin jadi lumayan kuat. Nah si Daiji di sini agak heran dia, si Ikinya gitu ya. Si Daiji ini minum kopi aja nggak bisa, ini kari yang super pedes ini langsung dihabisin gitu. Jadi Iki juga kayak ngelihat ada sesuatu yang aneh di sini, di si Daiji ya. Nah sayangnya di sini si Sakura yang kayak kena mental di episode 5 kemarin itu kayak nggak berlanjut di sini, dimana kan lesu banget kan di episode 5 kemarin ya. Jadi melihat Daiji yang kayak gitu juga aneh gitu kan, mestinya dia makin heran dong ya. Terus di episode kemarin juga dia lesu-lesu gitu, kenapa coba? Malah tambah bikin penasaran gitu ya. Jadi kayak nambah apa ya, menu-menuhin detail yang nggak penting gitu. Jadi kita wah fokus ke sini, fokus gitu, atau pengalihan doang atau gimana gitu. Nah, sekarang soal fight-nya si Kamen Rider Evil ini, menurut Ana sih cukup keren dan Ana cukup suka ya. Jadi dipadukan dengan Evil Blade-nya yang mematikan itu. Jadi ada gerakan-gerakan smackdown-nya juga pula ya. Terus ada terbang-terbang nyangkut gitu kayak kelelawar ya. Relate banget ya dengan Faistamnya yaitu yang kelelawar. Dan terlihat ketika di pertarungan si Evil ini tuh ngincer si Iki terus ya. Nafsu bener pak. Si Vice ini kayak agak diacuhkan gitu. Jadi pas si Vice-nya ganggu ya langsung ditampol gitu ya.
Sementara yang disasar terus si Iki gitu, jadi ATM, Pak. Berarti lebih tepatnya si Kagero ini tuh ngincer si Iki terus ya. Padahal kalau dia interestnya ke sama iblis, kan si Kagero ini iblis ya. Ya ke Vice dong yang diincar, iya kan? Tapi kalau di sini si Iki terus. Tapi case-nya kalau si Iki mati, si Vice juga mati. Yang masih mengganjal adalah kenapa bisa Daiji yang terakhir itu di episode 4 makin suportif, sudah damai dengan si Iki, bisa ada iblis semacam ini. Tiba-tiba banget gitu ya. Udah kayak apa ya, kayak belok siku-siku gitu, seret gitu. Ya semoga ada flashback juga soal si Daiji ini struggle pas awal-awal dan juga terlahirnya si Kagero ini ya. Jadi biar ada alasan jelas aja, dan kedepannya apakah ketika sudah bisa mengontrol si Kagero ini, si Daiji itu akan menjadi Kamen Rider yang benar dengan nama Kamen Rider Leaf. Penasaran ya, ya. Soalnya kan two side ini kan. Nah, by the way, yang udah nanya misalkan two side driver gun atau bad Paistam gun, Anda mau ngasih tahu Pak ya. Jadi belum ada atau belum rilis ya. Bandai juga belum ngumumin sama sekali ya. Sabar aja tungguin ya. Jadi episode minggu depan Hiromi Kadota akan henshin menjadi Kamen Rider Demon dan menghentikan si Daiji. Drivernya pakai apa? Pakai driver yang muncul penampakannya di episode 3 yang dipegang si Daiji. Memang kelihatannya terlalu cepet banget ya, tapi kita pantau dulu lah di sini ya. Revise yang baru 7 episode ini, tapi udah keluar 3 rider aja berarti di sini ya. Soal statusnya evil atau demon ini tuh second rider atau third rider ya, Ana belum bisa ngomong deh ya. Soalnya keluar kedua, keluar ketiga, keluar keempat itu nggak selalu menentukan status second rider atau third rider, oke? Itu dia semua pembahasan Anda soal Evil dan juga si Daiji setelah menonton episode 6 ini. Walau udah terkuak, tapi tetap kita bahas sedetail dan juga sedalam mungkin ya. Nih, biar jadi ada bukti nih di video ini ya. Jadi tolong disimak teori per teori yang Anda sampaikan di sini ya, karena siapa tahu ada kejadian yang akan benar terjadi di masa depan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, namanya juga prediksi. Ya kalau ada yang kurang soal pembahasan ini Evil dan juga Daiji, ya tolong ditambahkan aja ya guys. Sekalian kalian juga boleh ngasih prediksi ya sama kayak Ana. Cerita yang gak kalah seru di episode 6 Revise ini adalah tentang si pengacara ya. Jadi memang pace-nya cepet banget ya soal cerita yang ini ya. Jadi terbungkusnya, tapi menurut Ana sih pas juga sembari harus membahas si Evil ini juga gitu. Jadi bagi porsinya pas lah bisa dibilang ya. Jadi semua sebab akibat, pengawalan, dan juga konklusi langsung semuanya itu ada di episode ini soal si pengacara ini. Jadi Ana nggak bahas terlalu detail ya soal ini ya. Jadi Ana lebih fokus dan menariknya itu ke si Evil tadi ya. Asik banget buat dibahas ya. Tapi bagi kalian yang udah nonton ya pasti setujulah bagian ini cukup seru ya soal si pengacara ini. Tadinya Ana cukup skeptis lihat preview episodenya pas minggu lalu ya. Apaan sih lagi rame-ramenya soal Evil, tiba-tiba diseling ini Pak, cerita pengacara begini. Intinya sih si pengacara licik ini tuh melakukan kontak dengan si Deadman, terus dikasih Kangguru Faistam untuk melahirkan Kangguru Deadman. Deadman-nya cukup unik ya. Yang Ana suka itu bagian tinjunya itu dijadiin kayak balok kertas lipat gitu loh. Lucu. Jadi setiap saksi atau sejenisnya itu langsung dihantam sama si pengacara ini pakai Deadman-nya, sehingga bisa terus memenangkan persidangan bisa dibilang. Dan dari situ si pengacara ini menghasilkan banyaknya uang ya. Yang bikin Ana demen juga interaksi si Iki dan juga Vice juga semakin asik dan juga semakin interaktif ya. Apalagi pas mereka play as detektif gitu. Vice juga udah bisa berkomunikasi dengan orang lain selain Iki lewat ini teman-teman, Gandephone-nya. Nah, jadi misalkan kayak papanya Iki, Sakura itu bisa komunikasi sama si Vice itu lewat si Gandephone 50-nya. Ya pokoknya ceritanya seperti itu dan seperti itulah ya, sampai si Iki dan Vice ini ngelawan Kangguru Deadman-nya. Akhirnya muncul juga Megalodon Genom di episode ini. Gerakannya juga keren ya, pas berenang gitu langsung loncat nge-slash gitu. Tapi bentar banget Pak ya, kayak numpang lewat doang. Ya ridernya juga dikit ya, pantas aja numpang lewat ya. Itu mungkin referensinya. Padahal bisa dibilang cerita pengacara ini tuh bisa dibilang cuman sekedar pelengkap lah bisa dibilang ya. Tapi tetap dibikin misterinya juga dong. Dan tetap menarik juga dong, luar biasa. Ketika monster Deadman-nya hancur, si Iki ini hendak mencari Faistam untuk dijadikan barang bukti bahwa si pengacara ini bersalah ya. Ternyata si pengacara juga kerjasama sama si hakim yang di persidangan ya. Dan di belakang ya. Dan ketika mereka berdua ngobrol ini, mereka kayak ngasih salam khusus, yaitu apa? Yaitu Gracias Deadman. Gila, ini nih. Ini dia yang Ana maksud ya. Jadi sekte-sekte pemuja iblis yang hidup berbaur dengan masyarakat tanpa kita sadari ya. Ini pernah Ana bahas juga kan. Jadi soal harapan Ana tuh seperti ini tuh
apakah bisa direalisasikan ke serial Revise gitu, dimana kan kita lihat di episode pertama kok kayak banyak gitu pemuja Deadman-nya, tapi di mana mereka gitu. Jadi cuman Deadman aja beraksi melahirkan monster-monster Deadman gitu. Tapi ada juga di sini ternyata ya hakimnya gitu, dan pengacaranya juga bisa dibilang ya. Jadi ada ngeri-ngerinya aja gitu ya. Jadi kalau di Marvel itu kayak Hell Hydra lah gitu, Gracias Deadman itu ya. Bagian ini juga menarik, dimana ini tuh kayak kita tuh dialihkan dulu dengan si tersangka kasus yang katanya bawa Faistamnya. Ternyata si hakimnya. Gila Pak. Dalam waktu singkat itu bisa kayak ngebuat plot twist yang seperti itu gitu. Dan akhirnya Furio juga bertemu dengan Sakura di kelas karate ya. Jadi Furio ini menyamar menjadi murid newbie yang hendak belajar karate untuk menyerang Sakura yang katanya bagian terbawahnya si Iki ya, keluarganya si Iki lah ya. Jadi cukup kaget loh dengan Furio yang suka teriak-teriak ganas nggak jelas gitu bisa pura-pura culun ya di sini ya. Pas Sakura ngadep ke belakang gitu ngeri sih teman-teman ya. Jadi auranya tuh berasa ada sesuatu yang aneh gitu, macam thriller aja, mantap ya. Jadi emang ini penulisnya benar-benar menitik beratkan ke misterinya ya. Nice banget, Anda suka loh ya. Sakura juga Anda lihat sih memukau ya di episode ini ya. Ya udahlah, itu tambahan aja ya. Apalagi ya detail lain ya di episode 6 ini. Oh ya, pas papanya Iki menyelidiki tentang si pengacara dan masuk ke ruangan rahasia gitu ya. Itu juga mencurigakan ya. Segala dibuat mencurigakan, segala dibuat misteri gitu. Aduh, hati-hati pengalihan ya. Biar kita itu apa ya teman-teman ya? Biar kita fokusnya itu teralihkan ya, ada detail-detail kayak begini ya. Episode minggu depan seperti yang Anda bilang, si Hiromi Kadota akan henshin jadi Kamen Rider Demon dengan si Spider Faistam ya. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, ada debut dari Jackal Genom, Kamen Rider X8 ya, melawan Cheetah Deadman. Gila, pasti bakalan menarik banget ya. Jadi bahas-bahas Revise ini detailnya banyak banget ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja pembahasannya untuk episode 6. Menarik sekali. Jadi sisanya Anda serahkan ke kalian, komentar, pendapat di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang ya ditambahkan juga aja ya. Jadi main highlightnya itu ya, soal cerita pengacara dan juga tadi soal Daiji dan Evil ya. Boleh juga kalau udah mau bahas soal Hiromi Kadota yang udah mau henshin jadi Kamen Rider Demon. Segitu aja teman-teman, terima kasih banyak. Like, share, subscribe, follow Instagram Ana @RezaAlexandre dan juga di Agan Reza Plus. Dan juga ada TikTok juga @RezaAlexandre. Opening kapan kan? Sabar aja ya. Ana harus tahu dulu patternnya kayak gimana ini ya. Yaudah gitu aja kan, stay safe dan juga stay healthy ya. Bye-bye.